Karena dengan paham bahasa cinta orang yang ada, yang hidup bersama dengan kita, maka kita boleh dengan senang untuk mengisi tangki cinta itu. Dan bila tangki cinta itu penuh, terisi penuh, maka kita tak akan takut lagi, kita tak akan cemas lagi kalau ada orang lain yang mau mengisinya. Nah, sekarang kita mau melihat satu persatu apa itu bahasa cinta. Yang pertama, bagaimana bahasa cinta itu menjemput kita sekalian, memberi pemahaman kepada kita sekalian mengenai words of affirmation atau kata-kata bagus, kata-kata yang menyenangkan orang lain atau pasangan, yang membuat pasangan atau teman atau saudara atau keluarga kita, ahli keluarga kita merasa happy. Kata-kata itu bisa I love you, bisa thank you, bisa sorry, dan juga dapat kita katakan I miss you. Itu hanya beberapa kata saja. Nah, ada macam keganjilan. Semasa orang bercinta, semasa orang itu sedang belum masuk di dalam perkawinan, semasa orang berpacaran. Nah, semasa orang itu masih berpacaran, lelaki maupun perempuan itu sangat senang mengatakan I love you, ya tak? Bagaimana orang lelaki atau perempuan sangat senang untuk mengatakan I miss you. Nah, tetapi bila orang itu sudah masuk di dalam perkawinan, mengapa sangat sulit untuk mengatakan I love you? Sangat sulit mengatakan sorry. Sangat sulit mengatakan thank you. Kalau suami itu sudah bekerja dan mendapatkan uang untuk kehidupan keluarga, untuk memberikan apa yang diperlukan oleh keluarga, keperluan keluarga dapat dipenuhi, mengapa istri, mengapa anak-anak, mengapa ahli keluarga tak dengan senang mengatakan thank you? Mereka seringkali mengatakan itu memang sudah sepatutnya seorang bapak, seorang suami harus bekerja dan mencari dan mendapatkan uang yang banyak. Itu sudah sepatutnya. Jadi kalau suami, kalau bapak tak membawa uang, pulang tak membawa uang, maka kesalahan besar. Namun, kalau bapak itu membawa uang yang banyak, uang itu boleh untuk bersenang-senang, untuk makan macam-macam, untuk membeli benda-benda macam-macam, untuk membeli baju yang bagus-bagus. Tak dengan senang orang mengatakan thank you. Itu ya boleh dikatakan biasa-biasa saja. Memang sepatutnya begitu. Nah, bagaimana sebagai ahli keluarga, sebagai suami, sebagai istri, kita semua memerlukan yang namanya words of affirmation itu. Mengapa? Karena menyanjung ya, betul ya, menyanjung ya. Nah, saling menyanjung itu sangat penting. Orang yang tak pernah mendapatkan kata-kata yang menyanjung ini, hatinya akan kering, hatinya akan kosong. Tak ada itu yang namanya bunga-bunga cinta di dalam hatinya. Karena apa? Karena menyanjung itu sangat penting di dalam kehidupan, di dalam
hubungan di dalam relasi kita dengan keluarga, baik dengan pasangan ataupun juga dengan ahli keluarga yang lain. Pujian atau menyanjung itu membuat hari-hari kita itu menjadi indah. Hari-hari kita menjadikan hati kita happy. Hati kita boleh diisi dengan bunga-bunga yang menyenangkan, yang indah itu. Ada satu orang yang bernama Mark Twain. Itu dia menuliskan satu kata macam ini. Kata itu macam ini. I can live for 2 months on a good compliment. Saya boleh hidup bertambah 2 bulan lagi, bertambah muda 2 bulan lagi, karena sebuah kata-kata yang bagus, kata-kata yang menyanjung. Jadi kata-kata menyanjung ini akan membuat kita menjadi lebih kuat, kokoh. Relasi atau hubungan perkawinan akan menjadi lebih kokoh lagi. Relasi hubungan keluarga, family, akan lebih kokoh lagi. Tapi kalau kita mengucapkan atau mengatakan kata-kata yang membuat hati sedih, membuat hati tak senang, membuat hati berduka, membuat hati terluka, maka hubungan kita akan mudah rusak. Hubungan kita akan mudah terputus. Coba kalau kamu mengatakan kepada pasangan dan kata-kata kamu itu menyakitkan hati, pastilah akan bergaduh. Sekurang-kurangnya kata-kata teruk, kata-kata tak menyenangkan itu akan membuat pasangan bergaduh, akan membuat keluarga bergaduh. Tapi coba, bila seorang istri sudah mencuci pakaian, seorang istri sudah memasak, menyiapkan makan pagi, makan tengah hari, atau makan petang. Lepas itu, bila kita makan dengan masakan dari istri atau masakan dari mama kita, lepas itu kita mengatakan, makanan ini masakan mama, masakan kamu itu sedap. Pasti itu membuat hati lebih senang. Dan kalau hati itu menjadi senang, karena ada kata-kata sanjung, kata-kata menyanjung itu, maka dia akan lebih senang lagi, akan lebih rajin lagi untuk memasak. Ya, tapi kalau seorang istri, seorang mama, seorang ibu, itu seorang mama memasak, sudah letih memasak, tapi makanan tak disentuh, makanan tak dimakan, atau masakan itu tak mendapat pujian, maka hati seorang perempuan, hati seorang istri, hati seorang mama akan mengatakan, untuk apa lagi saya memasak? Saya memasak, letih-letih memasak, tetapi juga tak ada yang makan, tak ada yang menyentuh, tak ada yang memuji saya, tak ada yang menyanjung saya. Untuk apa saya letih-letih memasak kalau tak ada guna macam ini, macam sia-sia saja. Nah, bila kita mengucapkan kata-kata yang bagus untuk sesiapapun, kita akan mendapatkan kebaikan yang 2 kali lipat lagi. Kalau kita menyanjung suami, wah, kamu itu pandai betul mencari uang.
ya suami itu akan lebih rajin lagi mencari uang, lebih banyak lagi uang yang akan dibawa pulang. Tapi kalau begitu seorang suami pulang ke rumah dari bekerja, lepas itu muka istri itu macam tak senang, muka istri itu macam membuat hati ya tak senang lah. Lepas itu kata-kata yang diucapkan itu tak menyenangkan hati, hanya mengatakan ini kamu kurang begini, tolonglah bantulah saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, cucian ini dan sebagainya. Mana ada suami yang lepas itu akan happy dalam kehidupan berkawin. Nah, kalau hati tak happy, kalau hati itu terluka, mana boleh dia berbuat baik? Tak. Hanya hati orang yang happy sajalah yang akan senang berbuat baik. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengingatkan kita sekalian. Tuhan memanggil kita untuk berbahagia tinggal di dalam kasih-Nya. Karena apa? Karena hanya orang yang bahagia hatinya, dia yang boleh berbuat baik. Coba, kalau hati kita itu sedang sakit, apakah kita boleh tersenyum? Apakah kita boleh berkata-kata yang manis, berkata-kata yang bagus? Kita akan sangat berat, kita akan sangat sulit untuk tersenyum. Kalau hati kita sedang tak senang, kalau hati kita sedang sakit, atau hati kita terluka oleh kata-kata atau perilaku orang lain atau pasangan. Nah, di dalam surat Rasul Yakobus pasal 3, kita sudah paham sangat dengan kata-kata ini. Dari mulut yang satu boleh keluar berkat, tetapi juga dapat keluar kutuk. Kalau mulut kita mengeluarkan kutuk, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, kita akan mendapatkan yang tak menyenangkan. Kita akan mengalami kejadian-kejadian yang tak menyenangkan hati. Tetapi bila kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati orang lain, yang menyenangkan hati pasangan, maka kebaikan-kebaikan itu kita boleh dapatkan berkali-kali lipat. Nah, sekarang saya mau tanya untuk kamu semua. Pernahkah kamu menerima atau pernahkah kamu membagikan kata-kata yang menyanjung pasangan? Dan apa perasaan kamu kalau menerima kata-kata yang menyanjung itu atau pujian itu? Apa sulitnya? Apakah kamu mengalami kesulitan untuk memberikan kata-kata yang menyanjung itu pada pasangan atau pada ahli keluarga?